عليه وسلموا تسليما. والصلاة الله وسلامه على باشر النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين من يوم هذا إلى يوم الحساب على الكبير والصغير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بحال وتلين بيسوع وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. Yang pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai segenap hadirin hadirat, para tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa, semoga Allah panjangkan umur beliau, semoga Allah mudahkan hajat-hajat beliau, semoga Allah jadikan beliau orang yang sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya cintai ketua daripada panitia penyelenggara yang mensukseskan acara ini. Dan juga ada di tengah-tengah kita Bapak Polisi, mungkin Bapak RT, Bapak Camat dan jajarannya juga. Dan kita doakan semoga beliau-beliau sebagai pemimpin masyarakat dimudahkan segala hajatnya, diistiqomahkan di dalam melayani masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap tokoh masyarakat dan segenap para tuan guru yang tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya ke yang berita. Di sini bahasa Banjar kah, bahasa Indonesia kah, bahasa Jawa kah? Campur. Cina kah? Campur ya? KS jadi. Alhamdulillah, peringatan Maulid yang kita adakan setiap tahunnya itu adalah bentuk daripada rasa cinta kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut dari zaman dahulu guru-guru kita, sesepuh-sesepuh kita sampai sekarang mengadakan hal tersebut bentuk daripada tasbih kerinduan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada Maulid Habsyi, Maulid Sibtudurar yang telah dibaca ini, beliau saking rindunya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam gaulnya, di dalam diwannya beliau berkata, fi jannati ma syaqani min wasfiha illa liqawli hibbi fiha khayyam. Di dalam surga yang aku rindukan bukan fasilitas, bukan sebuah kenikmatan yang Allah berikan. Kalau kita memikirkan surga, bidadari, ya kan, udah cantik, elok parasnya, tersenyum terus, ada suka marah-marah, beda sama yang biru. Bu, kira-kira ibu-ibu suka marah-marah nggak sama bapak? Enggak. Kalau ada duit jadi gini konsepnya, abang ada uang, abang sayang, nggak ada uang, abang tahu bilang. Seorang perempuan yang salehah, yang bagus, itu ada uang, nggak ada uang, tetap abang sah. Karena sejatinya seorang perempuan, maaflah, kalau pengen jadi orang yang ahli surga, pengen jadi bidadari kelak,
sebagai bidadari yang paling cantik buat suaminya harus taat lawan suami. Bahkan seorang perempuan, maaflah, walaupun sembahyang, walaupun dia melakukan segala ibadah, tapi dia nggak taat sama suaminya, maka sholatnya tadi nggak diterima. Nabi Muhammad SAW katakan di dalam hadisnya, salatatu la turfa'u fawqa ru'usihim, salatatu la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 golongan orang yang sejengkal saja nggak diangkat sholatnya, artinya nggak diterima. Salah satunya apa? Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha syahid. Seorang perempuan yang dia tidur dalam kenyenyakan sedangkan suaminya dalam keadaan tidak di. Halo Bu, kok nggak semangat nih kayaknya? Dihakimi lah. Nah, itulah pelajaran penting bagi seorang perempuan. Maka hati-hati Bu, jaga Bu. Suami pian yang model gimana pun tetap harus taat selagi tidak menyuruh di dalam maksiat. Kemudian Habib Ali tadi dalam kerinduannya, dalam keinginannya, bukan bidadari, bukan telaga Al-Kautsar yang mengalir daripada air susu, bukan istana yang megah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dirindukan adalah illa liqaumi hibbi fiha khayran. Tapi siapa yang bersemayam di dalam surga tadi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan satu tumpuan, jadikan satu tujuan, bahwasanya kita bercita-cita agar bisa bersanding bersama Nabi Muhammad SAW kelak di dalam surga. Karena untuk Maulid ini, acara yang kita selenggarakan, kalau di antara kaum muslimin nggak menyelenggarakan hal-hal seperti ini, mereka akan lupa. Terkadang kehidupan kita bergelimang dengan urusan dunia, lupa sama Nabi Muhammad SAW. Maka ditumbuhkan, dirangsang lagi rasa rindu tadi terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Bapak Ibu hadirin hadirat, salah satu sahabat yang luar biasa dapat kita ambil pelajarannya. Di zaman dulu ada yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau salah satu sahabat muda, orang yang kurang mampu. Hidupnya di serambi masjid. Kala itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami kehidupannya sebagai orang yang melayani segala kebutuhan Nabi. Halo Bapak Ibu, ngantuk kah udah? Belum kan? Siapa namanya tadi? Sumanto kah? Ngantuk, ini nggak bagus ini. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau khidmat, setiap apa yang Nabi butuhkan, beliau yang menyiapkan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memandang dengan kasih sayang. Beliau katakan terhadap Rabi'ah bin Ka'ab, salni ya Rabi'ah, mintalah kepadaku. Mau apa? Kamu itu pelayanannya luar biasa. Kamu itu orang yang khidmat, kamu itu melayani aku. Maka mintalah kepadaku, minta hadiah apa engkau? Maka Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepada engkau wahai Nabi satu hal, agar aku bisa bersanding bersama engkau ketika di dalam surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan cita-cita seorang sahabat. Amru kita ya datang ke tuan guru minta sugih aja. Jujur enggak Pak? Ya kita nggak menafikan hal tersebut. Saya sendiri pribadi juga pengen sugih. Nyaman di sini, betul. Tapi bukan cuma sugih di dunia, tapi harus sugih di akhir. Nah, lihat cita-cita para sahabat.
Nabi Muhammad SAW mustajabah doanya, minta kaya pun bisa, tapi nggak mau karena hal yang fana tadi tidak ada artinya di hati Rabi'ah. Luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak sampai di situ. Beliau katakan, itu saja yang kau inginkan, nggak ada yang lain. Nggak, wahai Nabi, itu saja yang kau inginkan. Maka beliau katakan, fa'a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Maka bantulah aku bila engkau pengen masuk di surga bersamaku banyak halo sujud karuku bu sujud artinya banyak sholat. Nah terkadang kita sholat nggak memperhatikannya. Memang sholat sunnah banyak, itu juga buat penambah penghias amal ibadah kita. Tapi paling enggak, kalau memang hal tersebut agak berat, paling enggak 5 waktu dijaga. Subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Rabi'ah saja yang pengen cita-cita bersama Nabi di surga harus sholat, banyak sujud. Karena ketika sujud itu bukti kedekatan daripada Rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya. Maaf, apalagi kalau kita ini keasikan mancing ya. Halo Pak, mancing berangkat dari habis subuh sampai maghrib, duhur, asar kada digawi, sholatnya yakin. Apalagi kalau nggak dapet aja tetap nunggu, apalagi kalau dapat. Nah maka hati-hati seperti itu, jaga diri kita, apalagi sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW pengen bersanding lawan Nabi kelak di akhir, paling enggak syariat-syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikerjakan. Kemudian baru sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal tersebut terkadang di zaman sekarang, di zaman modern, di zaman yang mana penuh dengan teknologi yang canggih, melupakan kita tentang ajaran agama. Bahkan maaf, sejarah Nabi, sejarah Rasul, cerita-cerita daripada akhlak-akhlak yang baik tentang Nabi itu hampir orang-orang gak hafal. Bahkan anak-anak muda tuh gak meneladani, gak tahu sejarah Nabi, anak Nabi berapa, apa yang dilakukan Nabi. Timbul-timbul anak-anak muda sekarang banyak main slot, scroll TikTok, bahkan cari pasangan saja di internet. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke web. Dari mana datangnya kecewa? Sekali bertemu mukanya Nah ibu-ibu nih yang sering pakai filter. Maaflah contoh gitu. Kan kita tahu postingan-postingan orang mukanya bagus, putih, luar biasa. Sekali ditemui maaflah gelap gulita gitu. Badannya bagus, dilihat elok, sekali dilihat kayak ikan buntal kan. Ini contoh aja ya. Maka kalau kalian ingin cari pasangan, lihat seberapa dekatnya dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia mengikuti sejarah Nabi. Jangan cuma melihat daripada postingan yang luar biasa cantik, elok, tidak menentukan akhlak dia. Tapi lihat orang sekitar kita yang luar biasa dalam mengikuti ittiba terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka marilah sama-sama semangatkan diri kita, maju terus, melangkah mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya dengan banyak mengikuti ittiba terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukti cinta itu ittiba, pasti mengikuti.
Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul ayyuhar rasul, katakan wahai Nabi terhadap umatku, jika kalian cinta terhadap Allah, maka ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu hal juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dermawan, orang yang peduli. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Situdurannya mengatakan, "Idza da'a'ul miskinu ajabahu ijabatan mu'ajjalah. Wa huwa Abu Syafiq rahimu lil yatimi wal malah." Nabi Muhammad SAW jika didatangi orang yang fakir, yang miskin, yang gak punya, minta bantuan, maka beliau langsung menanggapi apa keperluan kalian. Kalau kita, maaflah, terkadang ada orang minjem uang ya sekali, besok datang lagi dia nggak bakal nemuin, yakin ya. Dilihat dari jendela, ini lagi ini. Kemarin aja belum dibayar, datang lagi. Ya nggak Pak? Nah, kalau Nabi Muhammad SAW nggak pernah seperti itu. Seberapa beliau punya, seberapa beliau bisa, pasti dikasih. Ajabahu ijabatan mu'ajjalah, langsung seketika. Wa huwa Abu Syafiq rahimu lil yatimi wal armalah. Beliau seperti bapak yang mengayomi anak-anak yatim dan para janda-janda yang kesusahan. Itulah bentuk daripada kepedulian yang luar biasa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan satu kisah yang luar biasa. Ketika beliau berjalan di suatu tempat, bertemu dengan seorang yang berdoa, "Man kasani kasahullah." Siapa orang yang memberikan aku baju, maka Allah akan memberikan baju terhadap dia. Kala itu Nabi baru beli baju dengan harga 40 dirham. Ketemu orang berdoa seperti itu. Kalau kita dikasihkan nggak kira-kira pakaiannya? Nah, sampean baru beli di pasar baju baru. Ya, ada orang berdoa seperti itu, "Ya Allah, kalau ada yang memberi aku baju, semoga Allah memberikan baju sama dia." Doa setengahnya nyindir. Nabi Muhammad SAW nggak pikir dua kali, langsung dikasih. Habis itu Nabi ketemu dengan seorang perempuan yang nangis luar biasa, bingung dia. Didatangi sama Nabi, ditanya, "Ada apa? Kenapa?" Jadi, "Aku disuruh sama juraganku tadi untuk membeli perlengkapan rumah. Ternyata uangnya hilang. Berapa? 40 dirham. Aku beri." Gak pikir dua kali. Padahal itu sisa uang beli baju tadi buat membeli baju kembali. Habis itu masih menangis orang perempuan tadi, padahal udah diganti uangnya. Jadi gini Nabi, "Aku bilanya pulang, bawa duit nggak bawa duit tetap dimarahin karena udah 4 jam nggak pulang. Ya udah, gimana solusinya?" Dengan senyum malu-malu, "Ya sampean antarkan saya pulang." Wah, udah dikasih uang, antar pulang. Diantarkan nggak Pak? Halo, ngantuk kah? Diantarkan nggak? Tahu juga kan kisahnya? Belum. Diantar sampai di rumah juragannya tadi mengantar pembantu tadi, diketok sekali, "Assalamualaikum" sampai 3 kali baru dijawab. Nah, ditanya sama Nabi, "Kenapa engkau nggak menjawab salamku tadi? Kok 3 kali baru engkau jawab?" "Karena aku pengen masuk salam engkau 3 kali ke rumah." Jadi ibu-ibu mulai dulu nih pintar deh, pengen dapat untung banyak ya, padahal dengar Nabi ini salam nih, tapi dibiarkan sampai 3 kali baru dijawab. Kemudian Nabi katakan, "Ini pembantumu tadi,
hilang uangnya, aku ganti. Dia nangis mau pulang, takut kamu marah-marah, maka aku minta kepada engkau jangan engkau marahi dia. Maka juragan tadi mengatakan anti hurli wajhillah, karena dia senang kedatangan Nabi maka dibebaskan, nggak menjadi budak lah lagi. Apa yang diamalkan Nabi Muhammad SAW? Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kadhibina al ghaid wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam kebaikan, membantu orang di dalam keadaan dia yang lapang ataupun susah. Kalau dalam keadaan lapang kita punya harta yang banyak, ayo berapa? Butuh berapa buat acara maulid? Butuh berapa buat biaya anak yatim? Tapi kalau di dalam keadaan yang sempit, yang susah, sampai kita cuma punya satu piring nasi, maukah kita membagi dua? Nah, Nabi Muhammad SAW mencontohkan nggak pernah memikirkan kepentingan diri sendiri, bahkan kepentingan orang lain lebih didahului. Nah, itulah yang perlu kita contoh. Bentuk ukhuwah, jadi bentuk ikatan satu dengan yang lain. Kalau seorang saudara muslim yang satu sakit, yang lain ikut sakit. Karena di zaman yang modern sekarang, terkadang orang nggak peduli, tetangga aja nggak kenal. Padahal tetangga 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Udah itu 3 tahun, satu kampung nggak tahu namanya, nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Karena bentuk ukhuwah yang jelek. Pada Nabi Muhammad SAW katakan di dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak diakui iman kalian sehingga kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri, seperti mencintai diri kalian sendiri. Nah, maka bentuk maulid sekarang, bentuk adalah yang pertama menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kembali, harus kita itiba kembali, mengingat sejarah teladan yang bagus daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, cita-citakan diri kita selalu bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian daripada syariat-syariat sunnah-sunnahnya Nabi yang kita mampu melakukan hal tersebut, maka kita lakukan. Jangan pernah meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian bentuk ukhuwah kita saling mengingatkan, bentuk ukhuwah kita saling peduli satu sama lain, maka tumbuhkan sampai terus menerus selama kita hidup. Udah kah? Udah lanjut Pak? Bujur aku sampai subuh lah. Kayak udah lemes juga, besok takut ada kegiatan juga sampean gitu. Terakhir nih, kumpulnya kita itu kata Nabi Muhammad SAW, 2 orang, seorang muslim yang saling bertemu, yaltaqiyani wa yatasaffahani ghufira dhunubuhuma ma lam yatafarraq. Maka digugurkan dosanya ketika mereka musafaha, bersalaman, berjabat tangan, itu digugurkan dosanya sebelum mereka berpisah. Jadi kok bisa sampai subuh di sini tikap lah. Sampai di sini saya pulang tadi. Dosanya berguguran ya. Kapan lagi ya? Ya insya Allah yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridho. Bila ada salah kata-kata atau kata-kata yang kurang berkenan, yang menyakiti hati sampeyan seberataan, adamini wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.